Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama Kak Abil. Pada kesempatan yang berbahagia ini Kakak lanjutkan persiapan KSM Fisika MA atau SMA untuk tingkat provinsi tahun 2024. Sebelum Kakak lanjut, bagi adik-adik yang belum subscribe, yuk di subscribe dulu channel Kakak @privatabilsolution agar Kakak tambah semangat dalam membuat konten-konten video berikutnya. Kakak bacakan soalnya. Sebuah gelombang tali merambat ke arah sumbu X positif ya, di mana bentuk persamaan gelombang datang atau Y1 dinyatakan dalam bentuk A sin 2pi per T dikali T min X per V. Nah, di sini kakak udah tulis keterangan ya. Jadi Y artinya simpangan, Y1 gelombang datang, Y2 ini gelombang pantul. A besar itu adalah amplitudo atau simpangan terjauh ya, simpangan maksimum. T besar itu adalah periode, T kecil adalah waktu, X adalah jarak, dan V adalah kecepatan. Sebuah dinding terletak pada jarak X sama dengan L ya. Jadi jarak dindingnya itu adalah L dari gelombang datang yang pertama. Nah, ini adalah keterangan aja ya, jaraknya adalah L atau panjang talinya. Dengan asumsi bahwa tali terikat kuat pada dindingnya. Jadi maksudnya adalah ujung talinya itu terikat kuat. Karena gelombang stasioner secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ada gelombang stasioner ujung bebas. Jadi bagian ujungnya ini bisa bergeser ya, atas bawah. Dan yang kedua ujung terikat, jadi bagian ujungnya ini tidak bisa bergeser atas bawah, melainkan dia terikat kuat pada dindingnya, dinding atau bidang pantul. Maka persamaan gelombang yang memantul dari dinding memiliki persamaan. Jadi yang ditanya di soal adalah Y2 ya, persamaan gelombang pantul. Untuk mengerjakan soal ini, maka kita cukup menggunakan konsep dari gelombang stasioner ujung terikat, di mana bentuk persamaan gelombang datang pada gelombang stasioner ujung terikat, dia memiliki bentuk Y1 sama dengan amplitudo sin omega T min Kx. Ya, amplitudonya positif ya. Ini adalah bentuk persamaan gelombang secara umum. Kenapa amplitudonya positif? Karena dia awalnya itu merambat ke atas ya. Jadi gelombang datang itu dari kiri ke kanan. Jadi awalnya dia merambat ke atas sehingga nilai amplitudonya positif ya. Nah, di sini Kx kenapa negatif? Karena gelombang merambat ke kanan ya. Gelombang merambat ke kanan, maka nilai X-nya negatif. Nah, begitu juga untuk persamaan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung terikat. Y2 sama dengan minus amplitudo. Kenapa di sini amplitudonya negatif ya? Karena gelombang pantul ini kan dia merambat dari kanan ke kiri. Awal merambat itu dia ke bawah ya, menuju negatif amplitudo ya. Jadi untuk atas itu positif, bagian bawah itu negatif ya, negatif amplitudo. Nah, sekarang Kx kenapa positif? Karena gelombang merambat ke kiri ya. Jadi gelombang pantul ini merambatnya ke kiri, dari kanan ke kiri. Akibatnya X itu bernilai positif. Ini adalah aturan dasar untuk gelombang ya, yang harus adik-adik pahami. Nah, sekarang ketika gelombang datang itu digabung dengan gelombang pantul, ini di fisika dikenal dengan istilah superposisi gelombang ya. Superposisi gelombang atau penjumlahan gelombang itu menghasilkan gelombang stasioner atau kita kenal dengan istilah persamaan gelombang stasioner ujung terikat. Itu kombinasi dari gelombang datang dan gelombang pantulnya. Ini bisa kita jumlahkan. Maka Y1-nya A sin omega T min Kx ditambah Y2 min A sin omega T plus Kx. Kita misalkan omega T min Kx-nya sebagai A dan omega T plus Kx sebagai B, maka kita bisa menghubungkan persamaan ini ya dengan aturan trigonometri pada pelajaran matematika, di mana sin A dikurang sin B itu rumusnya adalah 2A cos A plus B per 2 sin A min B per 2. Ini kalau kita substitusi maka bentuknya menjadi persamaan gelombang stasioner ujung terikat, yaitu 2 amplitudo sin Kx cos omega T ya. Di sini K-nya adalah bilangan gelombang ya, bilangan gelombang dalam satuan meter pangkat min 1. Nah, sekarang konsepnya sudah kita pelajari. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Nah, ini kita kembalikan ke persamaan gelombang pantul ya. Persamaan gelombang pantul itu Y2 ya. Jadi kita cukup menggunakan rumus yang ini adik-adik. Nah, dari soal ini kita dapat ya persamaan gelombang datangnya Y1 A sin 2pi per T dikali T min X per V. Nah, bagaimana cara kita mengubah dalam bentuk omega dan K? Ini sebetulnya bentuknya sama ya adik-adik. Jadi di fisika kita tahu bahwa kecepatan sudut atau omega ini dirumuskan oleh persamaan 2pi dibagi periode. Jadi 2pi per periode ini itu adalah omega. Jadi setelah
omega itu 2pi per T, itu kita substitusi, maka bentuknya adalah A sin omega T min omega dikali X per V. Nah, satu lagi kita memiliki konsep bilangan gelombang. Bisa dicari dengan rumus omega dibagi V. Jadi kecepatan sudut dibagi kecepatan, ini adalah nilai dari bilangan gelombang. Jadi persamaannya berubah lagi menjadi amplitudo sin omega T min Kx. Jadi sebetulnya ini adalah persamaan yang dimodifikasi ya di soal. Sin 2pi per T dikali T min X per V, sebetulnya persamaannya sama dengan yang di atas ya, sesuai dengan konsep yang kita pelajari ya. Nah sekarang bagaimana cara kita mencari gelombang pantulnya? Nah ini tinggal kita substitusi aja ya adik-adik. Jadi untuk mencari gelombang pantulnya, persamaan gelombang pantul atau dinotasikan dengan Y2. Ini kita gunakan aja rumusnya ya. Jadi minus amplitudo sin dalam kurung omega T plus Kx. Nah ini bisa kita kembalikan ke bentuk sesuai dengan yang diminta di soal ya. Jadi Y2 sama dengan minus A sin omega, ini kita tahu ya tadi 2pi dibagi periode dikali T plus K bilangan gelombang, rumusnya omega per V ya. Jadi omega X per V. Atau bentuknya kita sederhanakan lagi, min A dikali sin 2pi per T besar adalah omega ya, T plus omega X per V. Nah ini nanti bentuknya omega bisa kita keluarin ya. Jadi Y2 sama dengan minus A sin omega dalam kurung T plus X per V. Atau omega bisa kita pecah lagi ya menjadi 2pi dibagi periode dalam kurung waktu T plus X per V. Nah sekarang mana opsi jawaban yang sesuai dengan hasil yang kita dapatkan? Ya tepat sekali ya, jawabannya adalah opsi A. Jadi begitu ya adik-adik cara mengerjakan soal ini. Sebetulnya kita tidak perlu menggunakan superposisi gelombang ya, karena yang diminta di soal hanya di persamaan gelombang pantulnya. Jadi adik-adik cukup mengingat rumus ini aja ya, Y2 persamaan gelombang pantul pada gelombang stasioner ujung terikat. Ya semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.